Kalau menurut saya tuh kalau pakan tuh bisa dikatakan gratis lah gitu. Gratis. Alhamdulillah hasil. Pertama ya saya membesarkan itu pengumuman itu hanya 20 ekor. Itu ya saya untuk pakan makan itu beli kan. Itu alhamdulillah selama 6 bulan, kurang lebihnya 6 bulan. Itu udah merasakan hasil sekitar 9 juta lah hasilnya. 9 juta. Nama saya Sutekno, alamat di Dusun 1, Teluk Dalam, Lampung Timur. Lampung ya, Timur. Lampung Timur. Asal mulanya ya gini, emang saya dulu orang jalanan. Terus saya pikir-pikir selama ini kalau saya menurutin egois saya di jalanan, mungkin nggak ada habisnya lah memburu kesenangan kan. Iya. Makanya saya banting setir untuk merubah untuk ternak. Awal saya ternak dari tanggal 27 bulan 9 saya mendirikan kandang. Begitu selesai saya isi 24 ekor. 24 ekor. Ya alhamdulillah nyampe buat kandang pertama, kedua, ketiga nyampe berisi sekitar 45 ekor. 45 ekor. Itu jantan Mas ya? Jantan. Ya. Ide dari saya sendiri ya itulah, saya ingin berhenti dari jadi anak jalanan. Merubah nasib lah. Gitu. Makanya saya punya pikiran buat kandang, miara kambing. Ya alhamdulillah ada hasilnya gitu. Gitu. Mas, perubahan dari anak jalanan jadi orang baik-baik, diem di rumah, itu rasanya gimana Mas? Ya emang sungguh berat gitu loh. Sungguh berat sekali saya alami. Tapi ya alhamdulillah dengan ketekunan perjalanan saya melihara kambing, akhirnya bisa melupakan pekerjaan saya yang jadi seorang jalanan gitu. Jadi perbandingannya jauh nggak Mas sama hidup di jalan dengan kita jadi orang rumahan Mas? Alhamdulillah sangat jauh. Tapi itu prosesnya sulit. Sulit Mas ya? Ya alhamdulillah saya melihara kambing, besarkan kambing kan selama 6 bulan, alhamdulillah merasakan hasilnya gitu. Iya. Ternyata enak gitu loh. Oh gitu Mas ya? Yang penting kita tekuni. Selama ini nggak pernah ke kebun kita ngarit, apalagi ke kebun cari daun singkong. Ya itu rasanya berat gitu loh. Gitu. Apalagi kalau waktu cuaca hujan. Iya. Itu yang menjadi tantangan. Jadi selama satu siklus kemarin Mas ya, bulan 9 ya? Bulan 9 tanggal 27. Tanggal 27. Satu siklus itu jenengan sudah merasakan yang namanya hasil nggak sih usaha di peternakan gitu? Alhamdulillah hasil. Pertama ya saya membesarkan itu pengumuman itu hanya 20 ekor. Itu ya sampai untuk pakan makan itu beli kan. Itu alhamdulillah selama 6 bulan, kurang lebihnya 6 bulan. Itu udah merasakan hasil sekitar 9 juta lah hasilnya. 9 juta? 9 juta. Selama 6 bulan tadi? 6 bulan. Sekitar ya 6 bulan lah paling lama. Ya, tinggi itu juga Mas ya keuntungannya Mas ya? Alhamdulillah keuntungan itu tinggi. Nah disitulah makin semangat saya. Iya. Makin semangat, nambah kandang lagi. Ngaritnya tuh dulu yang paling berat saya. Tapi ya tetap semangat saya kan. Karena apa? Ingin berubah nasib gitu. Kalau dari saya tuh ya masa depannya tuh ya cerah gitu loh. Bagus hasilnya gitu loh. Prospeknya bagus. Prospeknya bagus gitu loh. Dari kita jual beli kambing, kendalanya paling mati itu kan. Sudah positif, namanya nyawa kan itu loh. Kalau kendala di kawan tuh ya biasanya kumpul sama kawan-kawan, sekarang kan berkurang gitu loh. Ya kalau saya kalau siang saya kerja kan, cuman kalau malam ya saya kumpul kawan biasa gitu loh. Iya. Cuman nggak sebebas yang dulu gitu loh. tetap beda lah ya. Kadang berangkat sore, kadang pulang jam 2, jam 3 malam kan. Sekarang jam 9, jam 10 aja udah pulang gitu loh. Karena apa? Ada ternak di rumah gitu loh. Iya. Mau ngasih makan, mau apa gitu. Nah, kalau dengan sistem yang sampai terapkan untuk saat ini, jenengan ke breeding apa ke pengemukan? Kalau saya tetap ke pengemukan. Pengemukan ya. Kenapa sampai sih milih ke pengemukan sih Mas? Karena prosesnya kalau untuk saya itu cepat. Karena kalau kita modal dari yang jantan itu kecil kan, selama 5 bulan atau 6 bulan itu bisa separuh keuntungan. Keuntungannya. Yang biasanya Mas Barut ini kalau beli bibitan tuh harga berapa tuh biasanya? Ya standarnya ada yang 1.100, ada yang pokoknya di atas 1.000 lah. Nanti dibongkar 6 bulan. Selama 6 bulan tuh ya bisa mengeluarkan itu ya harga 17-18 sudah positif. Udah positif ya. Yang kemarin tuh ada yang keluar harga 2,5, 27. Mantap Mas. Berarti tinggal pandai-pandai kita milih bibit nah ya? Itu
Memang kalau kita mau untuk pengemukan minimal cari bibit itu yang bagus. Minimal ya dari postur badan, dari telinganya yang bagus, pokoknya yang ganteng lah. Ganteng. Itu jangan asal gitu. Karena kalau kita asal itu pembesaran juga besarnya lambat. Gitu. Artinya kalau untuk penggemukan ini kuncinya saat beli bibit. Beli bibit, kita cari bibit yang bagus. Jadi kan kelihatan kambing itu, oh ini kalau dipelihara cepat gede. Oh ada ciri-cirinya mas? Nah ini calonnya bagus. Kambing itu kalau yang di lehernya atau ada gembelnya, nah itu bagus. Oh ngelewer gitu ya? Nah itu bagus itu. Pengemukan cepat gitu loh. Oh begitu ya. Nah kalau untuk pakan sendiri apa sih mas? Kombinasinya? Kalau saya tuh kalau masalah makan, jadi yang pertama onggok, sentrat, nah sama selase daun singkong. Saya aduk jadi satu, saya kasih makan. Iya, jadi masih tetap menggunakan hijauan mas ya walaupun itu kalau untuk penggemukan. Iya. Nah ini mas, kalau penggemukan kayak gini kan bahasanya kita beli mas ya sebagian ya? Ya beli. Nah beli itu kalau onggok per kilo jenengan dapat harga berapa? Kalau saya per karung. Oh per karung. Berapa kilo per karung? Jadi per karung itu sekitar 50 kilo itu kok cuma 20.000. Oh masih murah mas ya? Nah, 20.000. Masih murah. Kalau yang jenengan rasakan selama ini itu jatuh pakan untuk penggemukan per hari ketemu berapa rupiah mas? Itu kalau satu kambing itu minimal 2.000 lah paling mahal. 2.000 kali masih ketemu mas? Itu 2.000 per ekor. Per ekor ya masih ketemu. Itu udah tingkat tinggi kalau saya. Masih sisa lah. Masih sisa. Gitu. Masih sisa keuntungan andaikan kita dapat per ekornya di. Jadi kalau masalah 700. Pakan dari kita beli segala macam itu saya nggak pusing. Gitu karena ya? Apa? Dari kotoran kambing itu saya hitung-hitung udah kembali uang untuk beli pakan tadi. Kotoran kambing kita jual kan? Ya. Nah kita jual uangnya itu kan bisa kembaliin modal kita beli pakan. Untuk beli pakan kembali. Onggoknya ini. Onggoknya itu. Iya ketemunya gratis mas. Nah itu makanya itu ketemunya kan di situ. Oh iya. Kita murah-murahnya per karung kotoran kambing 12.000 per karungnya. Per karung. Kalau yang musim kemarin itu kan saya olah sendiri, saya giling kan. Iya. Nah itu saya jualnya per karung 30.000. Wih keren juga. Untuk ongkok untuk sentrat itu kan uang dari itu udah cukup. Cukup gitu. Mas ya. Oh begitu. Minimal 2 bulan sekali saya bongkar itu kan 60 karung 65 karung. Itu kalau saya giling itu bisa mencapai 70 karung jadinya. Kalau sudah halus itu mas. Per karungnya? Per karungnya 30.000 saya jual. Yo masuk rek. Itu udah berapa? Iya. Artinya dari kohe dari serintil ini bisa ditukarkan untuk pakan penggemukan. Makanya intinya kalau menurut saya tuh kalau pakan tuh bisa dikatakan gratis lah. Gratis. Ya. Paling kita yang cari tuh ya kayak rumput, daun singkong. Wajar lah. Wajar itu. Wajar. Karena kita emang dituntut untuk hijau-hijauan aja. Iya. Memang penuh tantangan lah merek kambing ini. Iya. Apalagi saya pertama merintis pas kemarau panjang. Saat mulai ini? Saat mulai. Susah-susahnya rumput. Jadi setarnya di kemarau? Di kemarau. Pas kemarau keinginan itu pas adanya pas saat kemarau. Datang keinginan pas kemarau. Terus solusinya gimana mas sampai menjalankan saat kemarau kan tuh pusing-pusingnya peternak nih? Jadi nggak ya itu. Cari batang singkong saya giling, gedebok pisang itu saya giling. Ya, tapi alhamdulillah bagus-bagus kan ya? Gemuk-gemuk tuh. Batang singkong itu Dihaluskan atau hanya chopper? Dichopper dihaluskan. Oh chopper halus ya? Halus. Seperti kelapa mas ya? Nah kayak kelapa itu jadi halus. Saya giling kan, udah itu saya masukin ke dalam drum, blong itu saya siram tetes. Oh pakai tetes. Jadi saat ngasih makan nanti tak aduk sama sentrat. Mas itu bukan jatuhnya sudah fermentasi mas ya? Iya udah fermentasi. Wih keren juga ini. Itu kalau batang singkong itu difermentasi itu walaupun mau 4 bulan 5 bulan nggak apa-apa, tambah bagus. Awet mas ya? Awet. Gitu. Artinya ini bisa mempermudah peternak mas ya? Peternak itu. Makanya kalau peternak itu susah cari pakan itu salah. Iya. Karena di sekeliling kita tuh banyak yang untuk makan kambing tuh banyak. Iya. Itu tadi dari bahan batang singkong aja mas. Batang singkong aja. Nah kemudian untuk batang pisangnya mas, itu tadi cara-caranya gimana? Nah batang pisang itu saya tebang, batang itu saya kupas. Udah kelihatan putih itu, tak masukin chopper, tak chopper dulu, langsung dikasih. Iya. Penambahan garam? Ya garam sama sentrat. Sentrat. Tapi sentrat itu tak cairin, dicairin itu. Nah, kalau menurut aku bagus loh. Malah bagus ya? Bagus di kambing itu. Jadi karena kambing itu kan
setahu saya kan perlu minum. Betul. Nah itu. Jadi kenyang sekaligus minum. Makanya kalau kita merah kambing itu kadang ada yang nggak dikasih minum, itu salah. Betul. Cukup sehari sekali tiap sore kasih minum, itu di kambing bagus. Di pagi dan sore Mas ya. Itu cepat gemuk, di kambing juga bagus. Iya. Kalau yang tingkat kegagalan kadang kan penggembukan tuh kadang kambing ada yang udah saya proses kasih makan maksimal, Iya. cuman dia nggak bisa gemuk. Gitu loh. Itu biasanya apa Mas yang penyebabnya Mas? Itu dari bibit kalau menurut saya. Oh, faktor genetik ya. Bibit. Dari bibitnya. Jadi bukan karena kesalahan pakan kita Mas ya? Nggak masalah pakan. Ya kalau masalah pakan mungkin rata. Kambing ini nggak bisa gemuk semua kan, itu dari pakan. Oh iya. Apa namanya, kerdil semua. Kerdil. Itu kalau pakan ya. Memang kalau kambing itu kita harus kontrol waktu ngasih makan. Satu persatu kita lihat mana yang kenyang, mana yang belum. Oh, butuh perhatian juga. Perhatian, nggak asal taruh. Nah terkadang kita lihat, wah ini perutnya udah gede, udah kenyang. Ada yang lain belum kenyang. Iya. Jadi mana yang belum kenyang kita tambah. Mas, kalau untuk penggemukan seperti itu pakannya berapa kali sih Mas sehari Mas? Kalau saya sehari 2 kali. Pemberiannya? Pagi sore. Pagi makannya apa itu? Kalau pagi cuman sentrat sama onggok itu aja. Kalau sore? Sore dia itu kita aduk, sentrat. Oh, sama saja ya. Sama aja. Porsinya sama. Cuman hijauan jangan sampai ketinggalan. Gitu. Iya ya. Jadi pakannya 2 kali. 2 kali. Dengan arah menu yang sama. Jadi kita harus kontrol kambing itu mana yang makannya yang enggak sehat kan, kadang nggak seberapa nafsu makan itu. Ya. Itu harus kontrol. Oh, Nanti kita kasih vitamin, obat. Terus kambing makan kelihatan. Betul. Ada yang malas kayak makannya nggak lahap itu kan. Nah di situ kita suntik. Vitamin Mas ya. Vitamin. Kalau yang jenengan gunakan vitamin apa Mas? Saya kalau yang pakai cuma LA itu aja. LA aja ya. Oh, LA. Jadi LA itu bagus. Bikompleks juga bagus. Bikompleks bagus. Biplek juga bagus. Jadi banyak variasinya Mas ya untuk vitamin Mas ya. Untuk menghindari nyamuk dan sebagainya. Itu yang jenengan lakukan apa Mas di sini Mas? Kalau nyamuk itu saya sore itu saya semprot. Semprot dengan pastakan. Pastak itu obat pertanian. Ya. Nah itu. Cuman kalau udah agak malam, ya, itu pakai apa namanya, bekas karpet telur. Karpet telur. Oh ya. Nah itu kan dia nggak cuma ngasep. Betul. Betul. Cuman ngasep aja. Jadi itu sebagai pengusir nyamuk. Nyamuk ya? Itu semalam saya 2 kali. 2 kali. Maghrib itu kan. Iya. Nanti jam 11 malam katanya. Iya. Ya tinggal pinter-pinter kita lah merawatnya itu. Ya. Nah pastak ini kalau untuk kambing kena mulut, kena pakan, kena mata. Enggak apa-apa. Oh, aman Mas ya? Aman. Karena kalau pastak itu kan khusus tuh darah putih. Oh gitu. Jadi kalau ke kambing mau disemprot sebadan juga nggak apa-apa. Basah kuyup gitu? Basah kuyup nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Kita harus tekun khususnya. Emang segala pekerjaan tuh emang semua ada tantangan, ada resikonya. Iya. Yang penting kita tekuni, kita sabar. Ya alhamdulillah berhasil gitu loh. Oh gitu. Kalau rahasia tuh nggak ada. Ya saya sebelum pengumuman tuh ya nggali ilmu dulu lah dari kawan kan. Kata kawan gini-gini, coba saya praktekkan. Jadi kalau ibaratnya dari kawan kayak gini kok enggak kan, jadi pakai ketemuan keyakinan kita, oh ini harus gini. Gitu. Butuh modal berapa Mas? Saya total modalnya 90 juta. Total 90 juta. Selama 6 bulan. Jenengan sudah hasil berapa Mas? Saya udah, yaitu yang pertama itu 9 juta. 9 juta. Kalau modal tuh bisa dikatakan udah di tangan lah gitu. Iya. Kalau saya gini, dari awal kan walaupun sekarang ibaratnya belum berhasil lah, ibaratnya hasil dari kambing. Cuman ibarat kambing saya habis, saya untung. Mulangkan modal, kambing habis, tapi saya masih untung. Iya. Dari satu kandang, dari peralatan, kayak chopper, kayak blong ini kan. Alhamdulillah modal tercabut, kambing masih ada gitu loh. Iya. Keren tapi ini.